Sudah kumpul semua ini. Baik, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Dato Travel PT Al-Amin Mulia Lestari, Bapak Haji Abdul Fattah. Yang sama-sama kita hormati pembimbing ibadah guru kita Ustazah Yayat Solihat, alhamdulillah sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, serta para calon jamaah keberangkatan tanggal 4 ya insya Allah, tanggal 3 Oktober, tanggal 3 Oktober, paket umroh maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu, barangkali subhanallah sudah ada 22 orang yang hadir bersama kita, Masya Allah. Yang sudah on cam itu Bu Sutrima dari Jakarta. Assalamualaikum Bun, sehat Bu? Masya Allah. Bersama keluarga atau sendiri Bu? Sendiri ya umrohnya ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian saya ingin menyapa juga sahabat kita jamaah Bu Almirah Haura Indri. Assalamualaikum Bu. Masya Allah. Rencananya berangkat sendiri atau bersama keluarga Bu? Sendiri Pak. Sendiri ya, alhamdulillah. Sendiri. Baik. Insya Allah kalau di data kami akan ada 38 jamaah yang insya Allah akan berangkat di kloter yang sama. Mudah-mudahan kita persiapkan sejak dini, mulai dari sebelum keberangkatan kita akan ada kegiatan pramanasik. Hari ini kebetulan online, nanti menjelang keberangkatan insya Allah kita akan coba mengulang kembali beberapa materi, plus juga ada pembekalan. Oh maaf ya, tanggal 3 Oktober dan 27 September ya, Masya Allah. Yang 27 September juga dipesertakan di manasik Zoom kali ini. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita bacakan suratul Fatihah, terutama untuk para guru-guru kita, orang tua kita, anak keturunan kita, kemudian juga para saudara-saudara kita, kaum muslimun muslimat, yang hari ini barangkali memiliki hajat, yang barangkali sedang ditimpa musibah, sakit, ataupun kemalangan yang lain. Mudah-mudahan kita doakan, semoga Allah angkat penyakitnya, permudah urusannya, mudahkan hajat-hajatnya, biniyatil qabul wa syafaati rasul wa taisiril umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah siap berangkat umroh semua Bu ya, yang di sini ya? Insya Allah. Karena tinggal menghitung hari, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mudahkan, dan juga tidak ada halangan menjelang sampai dengan keberangkatan. Karena kalau data dari tim kami, insya Allah semua sudah masuk, sudah lengkap semua. Tinggal nanti ikhtiar-ikhtiar kita, bila mana Allah menghendaki keberangkatan kita lancar, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Direktur Utama PT Al-Amin Mulia Lestari, Bapak Unang Abdul Fattah. Alhamdulillah, selamat datang Pak Haji. Karena tadi kita sudah mulai baca surat Al-Fatihah, sudah buka juga. Nanti kita saling berkenalan, tapi nanti di akhir sesi saja ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kita semua sudah mulai berkenalan. Ya, jangan hanya nanti satu keluarga saja, ya, karena insya Allah semua yang ada di Zoom ini, yang ada di kelompok terbang tanggal 27 dan 3 Oktober, insya Allah semua akan menjadi saudara, keluarga besar, yang nantinya akan sama-sama saling membantu
ketika mulai dari hotel manasik sampai juga dengan nanti kepulangan dari tanah suci. Baik, sebelum kita mulai kepada materi kita di malam hari ini, kami minta kesediaan Direktur Utama PT Al-Amin Mulia Lestari untuk memberikan sambutan serta arahan untuk kepada calon-calon tamu Allah yang hadir di malam hari ini. Kepada Bapak Haji Unang Abdul Fattah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadzah Yayat Solihat, insyaallah selaku pembimbing umroh untuk keberangkatan di tanggal 27 September yang akan datang. Yang terhormat dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu para calon tamu Allah yang insya Allah minggu depan Bapak Ibu sudah akan berangkat menuju Tanah Suci yang insya Allah semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan perjalanannya sehingga Bapak Ibu bisa hadir di Tanah Suci, di dua kota suci Mekah dan Madinah yang insya Allah saya yakin itu adalah merupakan yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu semua untuk bisa hadir kembali di Tanah Suci bagi yang pernah berangkat ke Tanah Suci dan juga sebagai cita-cita dan niat yang sangat kuat dari Bapak Ibu bagi yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh. Semoga perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu semua Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajat Bapak Ibu semua. Insya Allah menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Allah nanti akan ganti semua rezekinya Bapak Ibu semua dengan yang berlipat, insya Allah ya. Sehingga Bapak Ibu tidak hanya berangkat umroh, tapi Bapak Ibu akan berangkat haji. Gitu ya, dengan kondisi yang sebaik-baiknya, dengan rezeki yang sebaik-baiknya, serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari PT Al-Amin Mulia Lestari atau disebut Daku Travel, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah memilih kami untuk menjadi pendamping perjalanan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Semoga kami sebagai perusahaan yang diberikan amanah oleh Bapak Ibu semua, kami bisa menjalankan tugas dengan baik, kami bisa melaksanakan amanah tersebut yang insya Allah Daku Travel akan memberikan mandat kepada Ustadzah Yayat Solihat, juga insya Allah nanti ada Ustadz Askur selaku mutawif yang akan bertugas di Tanah Suci, baik yang keberangkatan tanggal 27 September maupun yang keberangkatan tanggal 3 Oktober. Insya Allah semuanya akan didampingi dan kami layani dengan baik. Insya Allah kami akan memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan yang sangat kami hormati, pada malam hari ini menjadi hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu semua untuk mengikuti materi pramanasik ya, mengikuti pramanasik meskipun nanti sebagai kebiasaan atau sebagai bukti layanan kami kepada Bapak Ibu sebagai perhatian untuk Bapak Ibu semua agar bisa melaksanakan ibadah umroh dengan baik dan lancar, kami akan menghadirkan Bapak Ibu di hotel 1 hari sebelum keberangkatan. Itu merupakan SOP kami sebagai SOP layanan untuk para jamaah agar jamaah lebih fokus dan lebih terjaga kesehatannya ketika akan melaksanakan perjalanan umroh ke Tanah Suci. Karena perjalanan umroh itu sangat lama perjalanannya ya, 9 jam, 8 sampai 9 jam, yang insya Allah Bapak Ibu harus menyiapkan kondisinya. Gitu ya. Nah sehingga
insya Allah pada malam hari ini Ustazah Yayat nanti akan menyampaikan fikih daripada ibadah umroh. Ini sangat disimak oleh Bapak Ibu semua. Mungkin di sini ada yang pernah berangkat umroh. Ada juga yang mungkin yang belum pernah berangkat umroh. Bagi yang belum pernah berangkat umroh, jangan sampai ngantuk. Jangan sampai ngantuk, harus melek gitu ya. Dan kalau ada yang tidak paham, dicatat dan nanti ditanyakan gitu ya, ditanyakan. Kalau tidak cukup waktunya di sini, nanti pada saat ketemu di hotel nanti harus ditanyakan. Ustazah, itu yang waktu itu dibahas saya belum begitu paham. Karena apa? Jangan sampai nanti ketika melaksanakan ibadah umroh Bapak Ibu ada hati yang masih ragu, ada hati yang masih belum pas untuk melaksanakannya. Ya, gitu. Baik, umroh itu di Daku Travel dilaksanakan 2 kali gitu ya, 2 kali umroh wajib sama umroh sunnahnya. Yang insya Allah Bapak Ibu kalau misalnya memang mau 3 kali, yang keduanya bisa sebagai umroh badal gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang orang tuanya sudah meninggal gitu, itu bisa dibadalkan oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Umroh keduanya ataupun umroh ketiganya. Nanti untuk umroh kedua dan ketiganya nanti bisa koordinasi dengan Ustazah Yayat sendiri. Bagi jamaah yang pernah berangkat umroh, mungkin boleh diingat-ingat waktu umroh yang dulu, saya sudah sempurna belum ya? Pada saat itu saya ada keraguan. Nah, ketika ada keraguan, di sini tolong disempurnakan, insya Allah. Setiap keberangkatan umroh merupakan jadikanlah sebagai kesempurnaan ibadah umrohnya Bapak Ibu dari yang sebelumnya, insya Allah. Dan doanya bagi yang belum pernah berangkat haji, berdoalah di tanah suci, di depan Multazam, di Hijr Ismail, di Raudhah, minta kembali ke tanah suci untuk bisa berangkat haji, insya Allah ya. Jangan berangkat umroh lagi, tapi harus berangkat haji, insya Allah. Bapak Ibu kabul doanya di sana. Selanjutnya nanti selain Bapak Ibu didampingi oleh Ustazah Yayat dan Mutawif Ustadz Ashkur, insya Allah pada saat ini kami dari Daku Travel sedang berupaya terus meningkatkan pelayanan kepada jamaah. Dan kami kebetulan kalau Darul Quran itu mempunyai para santri. Dan para santri tersebut insya Allah banyak yang sudah lulus menjadi santri Darul Quran dan melanjutkan sekolah di kota Madinah, di universitas-universitas di Madinah dan universitas di Mekah. Nah, insya Allah ada 4 santri yang akan menemani Bapak Ibu di kota Madinah dan di kota Mekah oleh para santri tersebut. Beliau-beliau adalah para hafiz Quran yang insya Allah nanti bisa membimbing Bapak Ibu sholat tahajud berjamaah di kota Madinah, di Masjid Nabawi, diimami oleh para hafiz Quran, insya Allah. Nanti ketemu dengan Ustadz Sihan, ada Ustadz Aksan, ada Ustadz Azka, ada Ustadz Wahid, insya Allah ya. Nah, beliau-beliau nanti akan bergantian memimpin sholat tahajud, mungkin memberikan tentang keutamaan kota Madinah, kota Mekah gitu ya. Selain nanti Ustazah Yayat sendiri akan memberikan sirah-sirahnya juga di kota Madinah, insya Allah. Nah, jadi ketika saya yakin ketika Bapak Ibu bertemu dengan para mahasiswa atau para ustadz yang sedang berada di kota Madinah, insya Allah Bapak Ibu akan nyaman untuk didampingi atau ditemani oleh para ustadz tersebut, karena beliau-beliau sudah lama di kota Madinah, sehingga kalau pengen ngajak jalan-jalan di kota Madinah, Bapak Ibu pengen tahu, nah bisa ngajak para mahasiswa tersebut gitu ya, pengen makan nasi mandi yang enak di mana, pengen makan apa yang enak di Madinah, di Mekah, nah itu para mahasiswa itu yang bisa mendampingi Bapak Ibu ya, insya Allah. Nah, jadi insya Allah ada Ustazah Yayat, ada Ustadz Ashkur, ada Ustadz Sihan, Wahid, Ustadz Aksan, dan Ustadz Azka, insya Allah. Jadi demikian, selamat melaksanakan pramanasik pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu jangan meninggalkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Yayat, baik yang jamaah
3 Oktober maupun yang 27 September ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu masing-masing di hotel pada tanggal 26 September dan yang jamaah 3 Oktober akan bertemu di tanggal 2 Oktober insya Allah. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan pramanasik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sambutan kami, penyampaian kami, dan layanan kami mulai dari pendaftaran umroh hingga pemenuhan perlengkapan dan lain sebagainya. Kalau ada yang kekurangan mohon dimaafkan dan mohon disampaikan kritik untuk membangun kami agar kami tetap menjadi pelayan tamu Allah yang baik. Demikian, sekali lagi selamat melaksanakan pramanasik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Unang Abdul Fattah, Direktur Utama PT Alamin Mulia Lestari yang telah memberikan sambutan serta arahan untuk kita semua di malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil nanti, saya melihatnya ada yang fokus untuk menatap layar, ada juga yang tidak on cam. Bapak Ibu sekalian, kami memberikan kesempatan kepada para calon tamu-tamu Allah bagi yang belum membawa alat tulis, buku dan sebagainya, buku catatan untuk mencatat silahkan nanti diambil dulu. Bila mana ada poin-poin yang penting, saya yakin semua poin pasti akan penting di malam hari ini. Karena pertama ini salah satu pokok dari ibadah umroh nanti akan disampaikan oleh Ustaz Yayat. Jadi buku doanya Mas Akam jangan lupa. Ya? Buku doanya dikeluarkan. Betul. Boleh. Sekalian buku doa ya Pak ya. Sekalian buku doa nanti diambil dulu dari kopernya atau dari tempat penyimpanannya. Kita nanti sambil Ustaz Yayat memberikan materi, kita mencocokkan juga dengan halaman-halaman yang ada di buku doa tersebut. Jangan sampai nanti sampai keberangkatan Bapak Ibu sekalian belum pernah membuka buku doa yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita kasih waktu untuk ngambil, silahkan. Ya, bagi yang sudah mengambil, kita akan bertalbiyah bersama-sama. Ya, buku doanya begini ya, Pak? Kita mengikuti dari buku rumah. Ini ya? Boleh. Buku yang ini apa? Dibuka mic-nya juga boleh, ataupun bila tidak mungkin kan membuka mic atau membuka kamera, boleh diikuti dalam hati ataupun di tempat masing-masing. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah bergetar Bu? Ada yang merinding? Baik, kalau belum merinding nanti kita akan ulangi sekali lagi ya Bu ya. Kita bayangkan Bapak Ibu sudah di tanah suci ya. Masya Allah, iya betul. Kita bayangkan seolah-olah kita sedang berada di tanah suci, sedang perjalanan menuju selepas mikot ya, mengambil niat di mikot. Kita sedang perjalanan menuju Masjidil Haram. Ya, kita sedang berada di dalam bus, ya, kita akan ulang talbiyah sampai dengan sampai di Masjidil Haram. Ya, dan kita bayangkan seolah-olah kita sudah sampai di sana, sedang menatap Ka'bah, lantas kita bertalbiyah bersama di malam hari ini. Kita ulangi sekali lagi sambil dihayati, sambil diafirmasi. Ya, barangkali ada anggota keluarga yang belum berkesempatan berangkat, boleh juga nanti mengikuti dari rumah masing-masing. Boleh jadi ini bisa mempercepat dikabulkannya doa-doa kita untuk bisa berkunjung ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
La syarika Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk menerima materi pramanasik yang akan disampaikan oleh pembimbing kita, guru kita, Ustazah Yayan Solihah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Di malam hari ini kita dapat bersilaturahim via Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita mohonkan kepada Allah agar rahmat dan ampunan senantiasa tercurah kepada kita sebagai hamba-Nya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dirut Daku Travel PT Al Amin Mulia Lestari, Bapak Haji. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari Travel, Mobil Khusus, Ustaz Hakam, alhamdulillah telah membuka acara pada malam hari ini. Yang saya hormati Duyufur Rahman, Jamaah Umroh Daku Travel, keberangkatan 27 September sebanyak 38 orang, dan juga Jamaah Umroh Privat sebanyak 10 orang. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, sehat semua ya. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ya, sudah makan malam nih. Sudah Bu, lagi ngerjain tugas. Katanya bukan makan malam, makan nasi ya. Jamaah yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dirut Daku Travel, Bapak Haji Unang Abdul Fattah beserta Daku Travel yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menemani jamaah umroh 27 September sebanyak 38 orang. Mohon doanya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh sesempurna mungkin, rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya kita dapat laksanakan dengan baik, sehingga memperoleh umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Juga demikian dengan umroh privat ya, insya Allah bertemu dengan mutawif kita, mudah-mudahan sehat semua. Ini saya lihat juga yang umroh privat ini dari Bengkulu ya, dari Manado, jauh-jauh sekali, dari Bengkulu Selatan, mudah-mudahan sehat semua, insya Allah. Amin, amin. Jemaah yang saya hormati, sebelum ke materi fikih, ada beberapa yang perlu dipersiapkan barangkali ya, kita mumpung masih seminggu lagi keberangkatan kita. Yang pertama adalah batik daku sudahkah dijahit? Sudah ya, alhamdulillah. Jangan sampai dekat-dekat, kayak kemarin udah dekat-dekat baru nyari-nyari gitu kan, nyari-nyari tukang jahit penuh semua, akhirnya kebingungan. Alhamdulillah kalau sudah siap. Kemudian atribut Daku Travel seperti kerudung, mukena, shawl, tas lempang sudah siap ya? Sudah Bu. Sudah siap. Sudah siap. Kemudian nanti yang dibawa sepertinya untuk bawahan mukena itu tidak perlu dibawa ya, karena kita akan memakai mukena atasannya saja, mukenanya saja gitu. Jadi menurut saya tidak perlu dibawa karena nanti cukup dengan gamis dan kaos kaki ya. Jadi sepertinya tidak perlu kita bawa. Kemudian berikutnya adalah untuk wanita yang masih haid. Sudahkah dipersiapkan barangkali di tanggal-tanggal keberangkatan itu pas banget waktu haid, bisa maju bisa mundur gitu kan tanggalnya ya. Jadi sudahkah dipersiapkan primolutnya atau obat penahan haid? Sudah? Insya Allah sudah. Kalau belum berarti besok bolehlah konsultasi dengan pihak puskesmas atau dokter kandungan ya, itu biar siklus menstruasinya dihitungnya dari kapan, kemudian minum obatnya yang terbaik kapan, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa
haidnya itu datang setelah kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh. Kemudian koper, kasih tanda. Memang sih saat nanti kita kedatangan ada dikasih tanda juga sama kita sama Doku Travel. Cuman untuk langsung melihat dari sekian banyak, oh itu tip. Yang pakai pita itu sepertinya koper saya. Sudah mengenali duluan. Gitu ya. Kemudian obat-obatan yang biasa dikonsumsi, kemudian juga vitamin mohon dipersiapkan dari sekarang, takut lupa. Jadi jangan sampai udah dekat-dekat baru nyari-nyari obatnya dan lain sebagainya. Karena bodrek buat saya belum tentu cocok, bodrek itu buat ibu, gitu kan ya. Jadi dipersiapkan. Kemudian walimatus safar, barangkali ada yang ingin walimatus safar, entah itu di majelis taklim, entah itu di lingkungan RT-nya gitu kan. Silahkan saja, mohon doa dan paling utama juga adalah minta maaf. Mudah-mudahan permohonan maaf yang kita sampaikan itu juga mempermudah perjalanan ibadah umroh kita. Kemudian tanggal 25 nanti, kalau yang biasa, kalau saya ya, ini untuk saya biasanya suntik vitamin. Cari dokter untuk suntik vitamin. Kalau tidak suntik vitamin, nggak apa-apa, kita siapkan saja vitamin-vitamin yang biasa kita konsumsi. Nah, kemudian tanggal 26-nya. Nah, tanggal 26 insya Allah, sesuai dengan informasi yang sudah kita sampaikan lewat grup, bahwa pagi kita sudah menuju Hotel Manasik. Insya Allah tempatnya di Swiss Bell Inn Hotel Airport ya. Nanti kita share lagi di grup tempatnya. Nah, kami mohon sebelum keberangkatan, karena mungkin kita akan berangkatnya sesudah salat subuh, maka sebelum pelaksanaan sholat subuh, diupayakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Suratnya apa? Kalau hafal, rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kalau belum hafal surat Al-Kafirun, surat apa saja ya yang biasa Bapak Ibu hafal. Itu dilaksanakan sebelum sholat subuh ya, karena setelah sholat subuh kita pasti sudah siap-siap untuk keberangkatan. Kemudian setelah sholat subuh disiapkan koper segala macam sudah posisi di depan rumah kita. Gitu. Kalau bisa sudah masukin ke mobil. Nah, sebelum kita masuk ke mobil, diupayakan berdoa terlebih dahulu, mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keberangkatan kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai kepulangan kembali. Seperti itu ya. Jadi, setelah kita berdoa, jangan masuk lagi ke rumah tapi langsung menuju kendaraan masing-masing. Nah, sepanjang perjalanan menuju Hotel Manasik diupayakan berusaha semaksimal mungkin memperbanyak zikir, sholawat, memperbanyak doa-doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya kita orang mukmin. Kemudian nanti saat tiba di hotel langsung registrasi. Ya, langsung registrasi koper yang kita bawa diserahkan ke panitia. Nanti ada tim ya yang menyapa Bapak Ibu termasuk saya, menyapa Bapak Ibu, koper di kasih ke panitia, kemudian nanti langsung mengambil kunci kamar hotel seperti itu. Demikian barangkali yang perlu dipersiapkan ya sebelum kita memasuki materi fikih. Paham Bapak Ibu? Ya. Pahamkah? Paham Ustazah insyaallah. Ya, sudah siap semua ya. Baiklah, kita lanjut ke manasik umroh. Nanti mengenai teknis perjalanan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Unang Abdul Fattah saat kita manasik di hotel Swiss Bell. Terus nih. Ini. Nah, macam-macam ibadah. Bapak Ibu sudah siap menerima materi ini? Siap Ibu. Nah, Insya Allah siap Ustazah. Macam-macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah jismiyah, ibadah
fisik ya. Yang kedua ibadah maliyah, yang ketiga ibadah qalbiyah, ibadah hati. Apa itu ibadah jismiyah? Ibadah yang dilakukan seseorang dengan dirinya sendiri seperti sholat, puasa, ya, membaca Al-Quran. Itu adalah ibadah jismiyah, ibadah maliyah. Yang kedua ibadah maliyah. Ibadah yang dilakukan seseorang dengan hartanya seperti zakat, sedekah, ya, membayar kifarat dan lain sebagainya. Yang ketiga ibadah qalbiyah. Apa itu ibadah qalbiyah? Yaitu ibadah yang dilakukan seseorang dengan hatinya seperti niat, ya, berzikir, merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira di kelompok manakah yang dimasukkannya ibadah umroh ini? Di mana kira-kira Bapak Ibu? Apakah di jismiyah, apakah di maliyah, apakah di qalbiyah? Termasuk ibadah fisik, ibadah harta, ataukah ibadah hati? Ibadah dengan hati. Kenapa, Bu? Semuanya. Semuanya ya? Ya. Iya, karena alhamdulillah semuanya sudah melunasi. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal banyak dan berkah untuk kita semua. Nah, bagaimana dengan pahalanya? Nih, ini ya. Ketutup. Kelihatan nggak, Bu? Ya, nggak kelihatan, ketutup ya? Kelihatan. Ketutup. Iya. Ketutup ya. Sebentar. Hadzal bait di ma'atul Islam man kharaja yaum hadzal bait min haj au mu'tamir au zair kana madmunan 'ala Allah azza wa jalla. Ibu kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya? Oh, di saya ini ada ketutup nih, maaf. Kana madmuman 'ala Allah azza wa jalla in qabadahu an yudkhilahul jannah wa in raddahu bi ghanimah wa ajrin. Ka'bah ini adalah tiang agama Islam, siapa saja yang mengunjunginya baik untuk berhaji atau umroh dan lainnya, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggal dunia, maka akan langsung dimasukkan surga. Dan apabila dia dikembalikan ke rumahnya, maka dia kembali dengan keuntungan dunia dan pahala. Duniawi dan pahala. Masya Allah. Masya Allah, Allah gantikan rizki yang sudah kita setorkan untuk umroh dengan rizki yang berkah, rizki yang luas, rizki yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kembali lagi ke sana. Iya, bisa kembali lagi. Berikutnya untuk haji bersama Dapur Travel, ya. Haji khusus atau haji apa yang satu lagi tuh yang haji cepat? Haji furoda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min hadzal wajhi bihajjin aw bi'umratin famata fihi lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulil jannah." Siapa saja yang pergi haji atau umroh dan meninggal dunia di sana, dia tidak akan dihisab, akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga. Ya Allah. Luar biasa. Maka kita persiapkan fisik kita agar bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh dengan baik. Amin. Pengertian umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan ibadah khusus. Ini perlu diketahui, yaitu apa? Tawaf, sa'i, dan halul. Ya, tahalul.
tawaf, sa'i, dan tahallul. Tahallul. Ada nggak ya melontar jumroh segala nih wukuf? Ada nggak kira-kira dalam umroh? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi hanya tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya. Nah, ini yang harus diingat. Semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum dalam umroh. Rukun umroh. Nih, kalau tertinggal hati-hati ya mengenai rukun umroh. Salah satunya tertinggal maka tidak sah. Ada rukun umroh yang harus kita tahu. Ada wajib umroh. Yang satu lagi kira-kira apa? Sunnah umroh. Sunnah umroh. Oke, apa itu rukun umroh? Rukun-rukun umroh. Tidak satu ya, jadi rukun-rukun umroh. Rukun umroh. Perkara yang harus dikerjakan dalam umroh apabila ditinggalkan, maka umrohnya, ingat, umrohnya tidak sah. Nah, ini perlu diperhatikan. Apakah itu? Iya. Nah, yang pertama adalah niat umroh. Ada yang sudah tahu ya, mungkin ini ada jemaah juga yang sudah pernah umroh ya. Kira-kira niatnya di mana itu ya? Ada yang sudah pernah umroh? Ini banyakan yang sudah apa yang belum ya? Banyak yang sudah juga kayaknya ini ya. Niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, kebetulan ya keberangkatan tanggal 27 September ini ya, rute kita adalah Jakarta, Jeddah, kemudian Madinah. Maka nanti kita akan singgah untuk mengambil miqat di Bir Ali. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tawaf. Ingat yang pertama niat umroh, ya, kedua tawaf, kemudian ketiga sa'i, keempat tahallul. Apa itu tahallul? Ada yang tahu? Menghalalkan. Ya, menghalalkan. Ya, yang tadinya diharamkan menjadi dengan cara memotong rambut. Rambut sebanyak berapa minimal? Minimal 3 helai. Minimalnya 3 helai. Yang kelima adalah tertib. Nah, ini dia. Rukun-rukun umroh harus paham. Ya, pertama adalah niat umroh, labbaik Allahumma umratan. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan. Nggak bisa tiba-tiba langsung sa'i dulu deh. Kayaknya enak deh kalau sa'i dulu ya. Adem tempatnya, tawafnya nanti dah belakangan. Nggak bisa seperti itu. Maka harus berurutan. Berurutan. Oke. Lanjut. Wajib-wajib umroh. Perkara yang harus dikerjakan dalam umroh, tetapi apabila ditinggalkan dapat diganti dengan dam dan umrohnya sah. Apa saja itu? Pertama adalah niat umroh dari miqat. Tadi saya bilang kalau rute kita dari Madinah maka kita akan singgah di Masjidil Ali. Kalau yang langsung ke Mekah nanti, kalau tidak salah yang tanggal 3 Oktober ini langsung ke Mekah ya. Insya Allah nanti niatnya di Yalamlam, di atas pesawat. Nanti diinfokan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan ihram. Nanti kita akan bahas kemudian. Yang ketiga, tawaf wada, tawaf perpisahan akan meninggalkan kota Mekah. Nah, inilah. Jadi tadi apa wajib umroh? Masih ingat? Lupa lagi. Lupa lagi, coba kita niat umroh dari meninggalkan dan tawaf wada. Lanjut ya. Nah, sunnah umroh.
Perkara yang jika dikerjakan menambah pahala umroh dan bila ditinggalkan tidak mengganggu keabsahan umroh. Ya, biasanya kalau kita bilang itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan Tidak mengapa. Iya. Nah, sekarang tambahkan jika ditinggalkan rugilah kita. Oke. Apa itu? Yang pertama adalah menggunting kuku. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah baca di itu ya, di apa namanya, di grup bahwa boleh membawa gunting untuk persiapan tahallul. Gunting kuku ataupun gunting, tapi mohon itu ditaruhnya di koper ya. Jangan ditaruh di tas lempang atau di bagasi. Karena nanti saat kita di bandara ketahuan itu pasti disuruh dikumpulkan. Jadi bungkus yang rapi, kemudian masukin ke dalam koper ya kalau benda-benda tajam gitu. Nah, ini menggunting kuku sunnahnya. Kemudian yang kedua adalah merapikan rambut. Yang ketiga, mandi ihram. Mandi sunnah ihram. Nanti kita infokan yang dari Madinah. Bapak Ibu, insya Allah siang ini kita akan berangkat menuju Mekah. Mohon pagi untuk mandi sunnah ihram. Nah, ketika mandi sunnah ihram di sini, bolehkah pakai sabun, pakai sampo, boleh? Boleh. Boleh, masih boleh kan? Ini kan belum niat, ya. Boleh memakai wewangian. Setelah mandi masih boleh memakai wewangian, tapi diupayakan memakai wewangian itu jangan di pakaian, tetapi di badan. Oke. Nah, disunahkan pula apa? Nah, ini dia memakai wewangian, pakai parfum biar wangi. Apalagi perjalanan kita nanti dari Madinah ke Mekah ataupun rute kita kalau dari Jeddah ke Madinah itu kalau pakai bis sekitar 6 jam. Lumayan perjalanan jauh ya. Jadi karena belum niat ihram maka boleh memakai parfum. Kemudian sholat sunnah ihram. Kalau rute kita dari Madinah maka sholat sunnah ihramnya akan kita lakukan di Masjid Bir Ali. Gitu. Nanti setelah sholat sunnah ihram kami ajak jamaah untuk tidak melaksanakan untuk tidak niat di Masjid Bir Ali di dalam, maksudnya nanti kita akan sama-sama di dalam bus gitu ya. Karena sebelum niat itu biasanya saya periksa dulu, mohon maaf untuk bapak-bapak apakah masih memakai kaos kaki, karena bapak-bapak tidak boleh memakai kaos kaki. Untuk perempuan sebaliknya, jangan-jangan ada ibu-ibu nih yang belum memakai kaos kaki. Ya, jadi kita periksain dulu, kalau sudah kondisi aman, baru kita niat. Jadi sholat sunnah ihram akan kita lakukan di Masjid Bir Ali. Kemudian perbanyak membaca talbiyah, doa, dan zikir. Sepanjang perjalanan kita nanti dari Madinah menuju Mekah, akan kita perbanyak talbiyah. Ada yang belum hafal talbiyahnya? Coba kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Bukan la syarikalah ya, bukan ha ujungnya tapi ka. Karena la syarika laka. Oke, kita ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, insya Allah kita biasakan ya
bertalbiyah. Insya Allah memudahkan kita untuk nanti juga memperbanyak talbiyah. Faham tentang rukun, wajib, dan sunnah dalam ihram, dalam umroh? Insya Allah, Ustazah. Oke, coba saya riwayat. Kita yang keberangkatan tanggal 27 itu insya Allah tadi Jakarta, Jeddah, kemudian Madinah. Nah, sebelum kita menuju Mekah, kita akan singgah di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot. Ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah mandi sunnah ihram. Nawaitul ghusla lil ihrami qurbatan ilallahi ta'ala. Ada yang sudah buka-buka buku manasik? Sudah ya? Ya. Saya niat mandi sunnah ihram. Kalau memang bahasa Arabnya belum hafal, lafaz bahasa Arabnya belum hafal, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Nah, ketika mandi itu masih bolehkah pakai sabun, pakai sampo? Masih boleh? Boleh. Bolehkah setelah itu memakai wangian? Bukan boleh lagi ya, malah sunnah ya. Sunnah memakai wangian, pakai parfum. Pakai deodoran masih boleh. Ini perjalanan kita 6 jam, jangan sampai nanti teman-teman kita pewangian gara-gara tidak pakai deodoran. Kan? Udah kondisi ihram mabok gitu kan, nggak apa-apa pakai deodoran. Kemudian pakai parfumnya masih di di badan, jangan di pakaian. Itu ya. Pahamkah sampai sini? Alhamdulillah. Kalau paham kita lanjutkan biar tidak terlalu malam karena nanti kita akan bahas lagi saat manasik di hotel Swiss Bell. Ya. Nih apa hari keberangkatan, tanggal berapa kita berangkat? Tanggal 27 kita terbang ya dengan pesawatnya apa, masih ingat? Saudia. Iya, Saudi Airlines nih. Biasanya Saudi Airlines itu nanti landingnya di Jeddah di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Itu pernah kita alami di bulan Agustus setahun yang lalu ya. Nah, kami mohon nanti kekompakan dari jamaah semuanya, jangan sampai ada yang terlalu cepat gitu, terus kemudian yang terlalu lambat karena memang lumayan jauh ya untuk menuju 4 lokasi. Itu jalan juga terlalu jauh, jadi nanti kita sama-sama pelan-pelan saja sehingga jangan sampai ada jembatan. Nah, ini diulang ke sebelum berangkat ya, meminta maaf dan doa dari keluarga dan kerabat yang saya sampaikan tadi di awal. Tidak sempat datang ke rumahnya barangkali ya ditelepon ya. Nah, ini sholat sunnah safar kapan tadi waktunya sholat sunnah safar? Sebelum sholat Di rumah Ustazah bilang. Di rumah, oke. Jam berapa Sebelum kira-kira? berangkat, sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, karena setelah sholat subuh kan nggak ada sholat sunnah kan, kecuali nanti isyraq menunggu jam dulu, ya kan? Nih andaikan. Emang sholat dulu. Ya. Kenapa Bu? Fisika. Andaikan ada yang lupa dari rumahnya belum sholat sunnah safar, lupa, maka nggak usah bingung dan bagaimana, insya Allah di Swiss Bell Hotel nanti masih sempat untuk sholat sunnah safar. Jadi di hotel nggak diulang sholat sunnah safarnya? Nggak usah, kan kita dari rumah sudah berangkat, kan nggak balik lagi ke rumah. Nah, ini untuk keluarga ya yang ingin mengantarkan silahkan. Kemana mengantarkannya? Ke Swiss Bell Hotel. Nah, kemudian bolehkah nanti keluarga menemui kita di bandara? Silahkan juga, tapi ingat kita keberangkatan nanti kalau tidak salah di jadwal ya, jam 7.30 kita berangkat dari Swiss Bell menuju bandara. Nah, diupayakan keluarga yang ingin menemui kita itu sudah sampai duluan. Gitu, sudah sampai menunggu kedatangan kita. Jadi sampaikan saja nanti 7:30 sebelum jam 8 kalau memang mau ketemu mama, kalian sudah di bandara ya.
Berangkat hotel aja. Nah, doa bersama tadi maksudnya di depan rumah kita sudah kondisi siap gitu kan. Sesudah berdoa jangan balik lagi ke rumah. Makanya siapin dulu semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah berdoa langsung menuju kendaraan. Nah, di kendaraan itu kita perbanyak berdoa dan berzikir juga bersalawat. Nah. Nah, kalau dilihat dari jadwal kita jam 10.40 kalau nggak salah ya, kita akan terbang. Itu nanti saya tanyakan ke pramugari posisi kita saat zuhur itu apakah masih di Medan gitu ataukah sudah kemana itu. Nah, kalau posisi kita nanti masih di Indonesia, maka kita akan melaksanakan sholat jamak takdim ya. Jadi asar kita tarik ke zuhur. Nah, ini memakai kain ihram lewat saja ya. Oh, bentar. Tadi saya jadi ingat mau kena. Kalau menurut saya mau kena itu cukup 2 saja ya, Bu. Mau kena pertama dari Daku Travel wajib dibawa. Karena nanti kita city tour itu, maaf. Saat city tour Masjid Kuba, kita akan singgah di Masjid Kuba. Kemudian kita juga akan memasuki Raudhah. Biasanya kami anjurkan untuk memakai atribut Daku Travel agar tidak tidak terpisah dengan yang lain. Jadi gampang, saya juga gampang mengontrolnya. Oh ya itu mau kena Daku Travel, soalnya juga Daku Travel. Oh sama-sama merah itu mau kenanya. Oh pas dilihat ternyata bukan mau kena Daku Travel. Jadi jangan sampai mau kena atribut Daku Travel itu ada yang tertinggal di rumahnya. Ya, jadi nanti diperiksa-periksa lagi, disiapkan lagi. Nah, ini mohon diperhatikan betul tentang ihram dan larangan-larangannya. Jangan sampai nanti mengurangi pahala kita, bahkan kita kena dam nanti. Kalau kita melanggar salah satu aturan larangan ihram. Nah, untuk laki-laki. 1, memakai pakaian berjahit. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi hanya 2 helai kain ihram. Mohon maaf untuk bapak-bapak, sudah dicoba belum itu sabuknya? Bapak-bapak sudah dicoba sabuknya? Jangan-jangan belum dibuka-buka ya? Mohon setelah ini mohon dicoba ya. Kalau kekecilan, mohon info ke kami biar nanti saat manasi kita ganti. Gitu. Yang kedua, memakai alas kaki yang menutupi jari-jari kaki dan mata kaki atau tumit. Ini nggak boleh nih buat laki-laki. Makanya laki-laki jangan sampai ada yang pakai kaos kaki itu. Jadi makanya saya bilang tadi sebelum kita niat biasanya saya periksa dulu. Sudah aman apa belum? Jangan-jangan bapak-bapak masih ada yang pakai kaos kaki. Karena tadi tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi jari-jari kaki dan mata kaki atau tumit. Udah cepet. Ya, itu paling aman. Udah cepet, semuanya kelihatan, Bu. Nah, menutup kepala dengan penutup yang melekat. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi biasanya kita sampaikan ke bapak-bapak, mohon maaf itu bapak-bapak ada yang rajin betul pakai peci. Nah, pakai peci itu kita suruh masukin dulu, amankan dulu tuh si peci. Jangan sampai nanti saat kita ihram refleks memakai peci. Itu tidak boleh ya. Kena dam. Ya, betul kena dam. Alas kaki laki-laki. Nah, ini dia yang Bapak bilang tadi, sendal jepit. Jadi intinya, kalaupun tidak sendal jepit, tolong diperhatikan itu sendalnya. Apakah terbuka depan, terbuka belakang? Harus terbuka depan, terbuka juga belakang. Nah, jangan sampai nanti begitu sampai hotel Mekah, ya sampai hotel Mekah memakai sendal hotel. Karena sendal hotel itu biasanya tertutup depannya walaupun terbuka belakangnya, tapi kan depannya tertutup.
Nah, seperti ini ya. Bapak paham ya yang saya sampaikan untuk bapak-bapak harus terbuka depan, harus terbuka belakang. Ya. Tidak mesti jepit. Sendal seperti inilah yang boleh dipakai. Kemudian, nah tuh kan, mohon diperhatikan. Buka depan tapi tertutup belakangnya. Apalagi dua-duanya itu tertutup, ya kan? Nah, sebelah sini tertutup depan, terbuka belakang. Jangan yang seperti ini. Jadi periksa lagi nanti sendalnya yang akan dibawa untuk umroh yang mana. Nah, boleh nggak ini? Nggak boleh. Nah, Nggak ini boleh Ustazah. ke Jabal Uhud kali ya. Nah, untuk wanita tidak boleh bersarung tangan. Kemudian menutupi muka, makanya berjati tidak boleh. Karena ya, yang menutupi muka itu wajah. Keduanya bagi laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memotong bulu atau rambut. Bapak Ibu punten kalau lagi gatel hidungnya jangan dimasukin telunjuknya ke dalam. Namanya digini-gini aja, apa tuh namanya bagian luar ya. Nah, kalau tadi ini kebalikan ya. Kalau tadi kan sebelum berniat sunahnya memotong kuku gitu kan, merapikan rambut gitu ya, menggunting kuku gitu kan. Nah, ketika sudah berniat ihram, maka tidak boleh memotong bulu atau rambut. Tidak boleh meminang, menikah atau menikahkan saat ihram. Nah, ya. Bapak Ibu mohon maaf ya, nanti ada barangkali yang sekamar suami istri ada ya, biasanya saya lebih galak. Lebih galak. Maksudnya mengingatkannya lebih ekstra, bukan lebih galak ya. Mengingatkan lebih ekstra. Bapak Ibu maaf yang sekamar. Kita sedang kondisi ihram. Jangan sampai bersentuhan. Nah, termasuk kalau ke toilet sendiri-sendiri dah. Gitu karena sedang ihram. Nanti setelah selesai, setelah tahallul ya, setelah cukur rambut baru silahkan. Jadi nanti kita wanti-wanti yang suami istri. Nah, ini juga tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh hewan. Ini dia menggunakan parfum, wewangian. Ini parfum di sini wewangian ya. Tadi kalau kita sebelum berniat masih boleh menggunakan parfum. Tapi ketika dalam kondisi ihram, maka segala hal yang berbau wangi tidak boleh, termasuk sabun, termasuk apa tuh hand sanitizer ya. Kemudian juga shampoo dan lain sebagainya. Nah, nanti kita saling mengingatkan saja saat sampai Hotel Mekah, Bapak Ibu, kita dalam kondisi ihram. Maka tolong yang ke toilet jangan pernah menyentuh sabun, sampo dan lain sebagainya yang mengandung haruman. Gitu. Termasuk juga hand body, terus apalagi sunscreen, alat pelembab, sunblock, ya itu masuknya wangian itu. Jadi tolong saling mengingatkan. Sunblocknya nggak ada aromanya? Kenapa? Sunblocknya nggak ada aroma wanginya? Apakah yakin bahwa itu tidak mengandung yang harum-harum? Tidak Kan kita yakin. kalau wangi kan kita tahu ya wangi kayak gimana ya gitu kayak Nah, sabun itu. kan ada tahu gitu. Tapi Kalau kalau ini menurut tidak saya ada sih seperti itu, kayak kalau menurut saya dihindarkan aja Bun daripada kita ragu karena kita juga nggak pernah tahu ya ada unsur apa di dalam sunblock itu gitu. Walaupun tidak tercium harum gitu.
Ya, sebentar kok insya Allah. Kalau perjalanan kita, Bunda yang nanya nih dari mana nih, yang umroh privat apa yang 27 September? 27. Oh, yang 27. Kita kan perjalanan dari Madinah ya. Kalau kita berangkat jam 2 siang, ya, kemudian singgah di Bir Ali, insya Allah malam jelang subuh itu jam 1 malam itu sudah selesai. Jadi nggak sampai ke pagi banget gitu, enggak. Insya Allah udah selesai. Jadi kita hanya menahan beberapa jam ya. Kita mungkin sampai, kalau perjalanan bus itu kan 6 jam. 6 jam berarti kira-kira sebelum subuh lah udah selesai umroh kita yang pertama insya Allah. Karena kita nggak pernah menunda. Besok aja deh umrohnya, nggak seperti itu. Karena semuanya ingin langsung melaksanakan Malam umroh ya. haji. Ya, insya Allah aman. Menggunjing, mencaci, berkata-kata Nanya, kotor. Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu mau nanya, Bu. Ya. Yang tentang wangian pakai Ya. parfum. Itu kan Ya. tadi sebelum niat kan masih boleh pakai parfum ya, wangian. Pakai Iya, berat. betul. Nah, Betul. kalau misalnya masih lengket baunya itu gimana ya? Lengket, makanya tadi kan di badan saja Pak pakainya, jangan di pakaian. Kalau emang nyengat banget kan, kalau pakai parfumnya kan enggak 1 botol, kan dikit doang aromanya, kan paling cerit sekali itu udah 3 kali paling kan, nggak banyak banget, nggak sebadan juga. Insya Allah. Biasanya sih Pak nggak sampai lengket banget, enggak. Oke. Terima kasih. Ya. Mungkin ini kali Ustazah, mungkin seperti kayak deodoran itu kan 24 jam ya. Mungkin ada yang 48 jam tahannya gitu kan. Lah mungkin yang dimaksudnya Bapak tadi mungkin bukan spray tapi mungkin yang deodoran, mungkin kan gitu. Kalau kita lihatnya di hotel Mekah itu nanti tidak mandi lagi gitu kan, nggak bersih-bersih badan lagi, kemungkinan yang dimaksud mungkin meskipun di badan yang disemprot kan nanti akan nempel di pakaian mungkin. Terus deodoran itu kan juga tahan lama, soalnya 48 jam, sekitar 40 jam itu membuat badan kita tidak bau. Mungkin yang dimaksud gitu kali gitu. Ya. Apakah kalau yang Bapak khawatir lengketnya terlalu lama, berarti beli yang murah aja kayak MBK. Tapi kan yang penting tadi mengenakannya belum berniat. Ya. Nah, maaf Pak Robi kayaknya dari umroh privat ya Pak? Enggak sih. Oh enggak, oh yang 27 juga. Enggak, tanggal 27 juga sih. Oh iya, saya belum begitu melihat satu persatu Pak Punten. Nah itu intinya gitu Pak. Kalau belum berniat maka masih boleh memakai wangian. Tapi juga jangan yang terlalu menyengat. Gitu, ya. Ya, yang kira-kira aman lah di badan kita dan tidak juga membuat orang jadi puyeng gara-gara tubuh kita mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, pahamkah tentang larangan-larangan dalam ihram? Insya Allah, Ustazah. Oke, sekarang kita menuju tawaf ya. Ya, syarat dan kewajiban tawaf. Suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Nah, perjalanan kita tadi dari Madinah, kalau dirasa-rasa di dalam bagian baju kita ada berasa ini bersih apa enggak ya, ragu, maka insya Allah saat kita di hotel Mekah masih bisa berganti pakaian, gitu ya. Tapi kalau rasanya yakin bersih, tidak usah berganti, gitu. Karena apa? Ketika kita akan tawaf harus suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Mohon maaf ya untuk perempuan saat akan niat ihram, jangan sampai ada yang memakai ventilator atau softtek, dicopot dulu dah, gitu ya. Oke, harus menutup aurat. Ini biasanya kalau wajahnya rada kecil mungil,
itu entah mau kena daku travel atau mau kena sendiri, suka ketarik-tarik akhirnya rambutnya pada keluar, apalagi yang berkacamata. Jadi mohon diperhatikan kalau bisa bawalah peniti. Tapi penitinya tadi taruhnya di koper untuk persiapan kita. Kan kalau sudah sampai Madinah mah aman itu. Bisa kita buka ya. Untuk apa? Persiapan mukena kita jangan sampai longgar. Gitu. Karena harus tertutup aurat. Kemudian berikutnya niat tawaf. Memulai dan mengakhiri tawaf pada sudut Hajar Aswad. Harus yakin bahwa posisi kita sudah berada di Hajar Aswad. Berapa putaran tawaf? 7. Nah, 7 kan gak cuma menghitung asal muter aja 7 putaran. Tapi harus yakin bahwa kita start tawaf dan akhir tawaf itu di Hajar Aswad. Nah, balik lagi. Nah, ini dia ya. Kalau nanti posisi saya sudah di Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Gitu ya. Yang belakang, barisan belakang yang belum sampai di sudut Hajar Aswad, jangan ikut-ikutan dulu. Maka besok saat kita praktek, insya Allah per baris biar paham. Ya, karena kalau mengikut aja begitu. Biasanya yang belakang ikut-ikutan padahal belum sampai Hajar Aswad. Hajar Aswad. Oke, paham ini ya? Nih, biasanya di ujung sana itu di atas terlihat ada lampu hijau. Itu berarti persis start Hajar Aswad. Karena di sudut yang lain tidak ada lampu hijau, hanya di sudut Hajar Aswad. Balik lagi nih. Nah, ini dari sini ya lurusan di atasnya seperti itu. Paham sampai sini? Ini penting. Yakin Paham betul saja. start dari sini dan berakhir di sini. Itu ya, itu lebih jelasnya seperti itu. Oke, lanjut. Menjadikan Ka'bah selalu di sebelah. Sebelah mana? Kiri. Kiri misalkan nih di sampingnya ibu. Saking sayangnya sama ibu akhirnya ngadep ke Ka'bah, nanti menjadi tidak sah tawafnya. Harus kalau kita kegeser, kedorong orang, maka balik lagi badan kita pada posisi bahwa selalu Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Meyakini telah sempurna 7 putaran. Nah, sunnah-sunnah tawaf. Ini Hajar Aswad ya. Nah, jadikan kain ihram di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak kiri. Seperti ini ya, Pak. Kemudian lari-lari kecil. Pada 3 putaran pertama. Putaran 1, putaran kedua, dan putaran ketiga. Rada berlari-lari kecil gitulah. Buat laki-laki saja, kalau buat perempuan tidak. Ini sunnahnya ya. Kemudian menghadap Hajar Aswad seraya mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Di setiap putaran seperti itu. Kemudian tidak memutus putaran tawaf. Masuk dulu capek gitu. Enggak seperti itu ya. Tetap lanjut sampai 7 putaran. Memperbanyak doa dan zikir. Nanti kalau suara saya rada kurang terdengar, nanti baca saja zikir atau doa-doa yang biasa Bapak Ibu hafal. Minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, ini nanti ya di sudut Hajar Aswad. Di sudut Hajar Aswad itu kan ada 4 kotak ya. Ketemu pertama setelah Hajar Aswad adalah rukun Iraqi, kemudian setelah itu rukun Syami. Nah, di ujung sebelum Hajar Aswad itu adalah rukun Yamani. Itu kita mengangkat tangan juga
Kalau di Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar seraya mengecup, tapi di rukun Yamani Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Ya, nanti insya Allah saat praktek kita lebih jelasnya. Ini satu Hajar Aswad, kedua multazam. Nah, kalau mau berdoa itu di multazam, mana sih multazam? Ini nomor, jadi posisinya setelah Aswad antara, kalau Bapak Ibu mungkin bingung posisinya mana sih? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah multazam. Kemudian yang keempat, ketemu melingkar ke sana itu Hijir Ismail. Mudah-mudahan besok dibuka ya, saat kemarin Umroh Syawal kita tidak bisa masuk karena ditutup. Dibukanya hanya jam 9 pagi sampai jelang zuhur saja. Habis itu ditutup lagi. Kami tidak bisa masuk karena City Tour kalau pagi. City Tour Kota Mekah. Nah, rukun Yamani. Nanti ketemu nomor 6 di ujung sana ya, Maqam Ibrahim. Nah, dia. Maqam Ibrahim ini juga termasuk yang berjubel di sini. Berjubel manusia sedang tawaf, kemudian berjubel yang pegang Maqam Ibrahim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap kompak pada posisi barisan, tidak ada yang terpencar. Amin. Habis ya. Mas Arief, sudah materinya sampai sini Mas Arief? Oh, nah enggak. Nih ya. Bismillahi Allahu Akbar. Di mana utamanya tadi? Di Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kemudian ketemu lagi di Hajar, tapi sambil tangan dikecup ya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, begitu. Nah, ketemu nanti di rukun Yamani, satu ujung sebelum Hajar Aswad, kita baca juga Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Tanpa dikecup. Ini. Maqam Ibrahim artinya tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan, bukan ya. Prasasti. Nah, ini kemudian sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Jangan sampai salah ketika tawaf. Kalau tadi ketika tawaf tadi berawal di Hajar Aswad, berakhir di Hajar. 1, 2, 3. Tapi untuk sa'i berawal di Sofa, berakhir di Marwah. Nih. Syarat dan kewajiban sa'i. Nanti setelah kita selesai tawaf, langsung kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Biasanya kita cari posisi yang aman untuk sholat ya. Kemudian selesai sholat sunnah tawaf, itu kita berdoa. Kemudian kita menuju tempat minum air zam-zam, baru menuju Bukit Sofa. Berawal mulainya dari Sofa, berakhir di Marwah. Oke. Nih yang harus diperhatikan. Dari Sofa ke Marwah itu kurang lebih 420 meter. Berarti kali 7 ya? Ya kan? 420 meter kali 7 jadi berapa kilo kira-kira? 3 kilo kira-kira. Nah, ini yang harus kita persiapkan tenaga, maka diupayakan dari sekarang. Biasa berjalan kaki ya. Melatih otot-otot kaki kita biar nanti kuat. Insya Allah. 7 kali. Sunnah-sunnah dalam sa'i. Suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa ketika kita tawaf, itu sama dengan sholat. Harus dalam keadaan berwudu. Kalau kita batal, berarti
kita berusaha untuk berwudu ya. Tapi ketika sa'i sunnah dalam keadaan berwudu. Ya. Oke. Dari tawaf saya mendaki Safa dan Marwah pada setiap putaran sa'i. Menghadap ke kiblat, takbir dan tahlil, berdoa, membaca sholawat. Ya. Seperti ini posisinya. Nah, ada pilar hijau, lampu hijau baik dari Safa ke Marwah ataupun dari Marwah ke Safa. Nah, saat di lampu hijau ini kita berjalan agak cepat untuk laki-laki ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma la ta'lam. Innaka antallah al-a'azzul akram. Biasanya kita semangat di situ tuh saat Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma la na'lamu. Innaka antallah al-a'azzul akram. Biasanya 3 kali baca itu udah selesai tuh. Dari pilar hijau ke pilar hijau. Nah, tahallul. Untuk bapak-bapak nanti mohon disampaikan ke kita kalau memang mau dibotakin ya. Kalau mau dibotakin nanti diajak oleh Ustadz Ashkur ke tempat cukur. Nah, ketika di Bukit Marwah itu tidak ikut cukur. Tidak ikut tahallul di situ, tapi ikutnya tahallulnya nanti di tempat cukur. Nanti tinggal info aja ke kami. Nah, ketika kita tahallul tadi, maka selesailah pelaksanaan umroh kita. Nah, sebagai tanda pelaksanaan umroh telah selesai. Untuk ibu-ibu, mohon diperhatikan bahwa kalau nanti mau kita potongkan rambutnya, ngantri dengan sabar, nggak usah dikeluar-luarin rambutnya. Kalau dikeluarin berarti kan terlihat auratnya. Kenadam nanti. Jadi sabar aja sampai nanti saya yang nyamperin jamaah satu-satu. Nah, biasanya karena kita berebut ini ya, apa namanya, gunting. Gitu. Padahal sebaiknya cukur aja sendiri rambutnya masing-masing gitu. Ya, hal itu disebut tahallul yang berarti perkara-perkara yang tadinya diharamkan selama berihram sekarang menjadi halal. Tawaf wada nanti ini udah besok kita pulang, hari ini biasanya tawaf wada atau siang kita menuju Jeddah, paginya kita melaksanakan tawaf wada. Dilakukan ketika hendak meninggalkan kota Mekah, tidak dilanjutkan dengan sa'i. Jadi tawaf wada seperti tawaf sunnah ya. Tawaf wada, tawaf seperti tawaf sunnah. Beda di niat saja. Jadi tidak ada sa'inya. Tidak dilanjutkan dengan sa'i, hukumnya wajib kecuali bagi orang yang berhalangan. Nah, itu nanti di ini ya. Kalau ziarah ke makam Rasulullah itu nanti saat kita city tour city tour seputar Masjid Nabawi. Nah, city tour kota Madinah, ada juga city tour kota Mekah. Selesai. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya sampai di sini materi fikih. Nanti jika ada yang belum difahami bisa kita lanjutkan saat manasik di Swiss Bell Hotel. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa difahami dan bisa dibuka lagi nanti di bukunya masing-masing ya. Ada beberapa jamaah saya pikir ya yang belum juga mendapatkan buku manasik. Kayak Bu Yulina belum ya? Bu Juwaria belum? Belum. Itu siapa itu? Bu Juwaria belum, ya. saya belum dapat, Bu. Ya, baik. Nanti saat di hotel manasik, insya Allah kita akan sampaikan. Cukup sampai di sini?
Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan barangkali atau didiskusikan, silakan. Mumpung masih ada beberapa menit sebelum kita selesaikan pertemuan di malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Assalamualaikum Mau tanya. Silakan, Pak. Maaf, Bu. Khususnya untuk laki-laki yang pemakaian kain ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit, berarti nanti nggak pakai pakaian dalam ya, atasan bawahan gitu ya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hanya 2 helai kain ihram itu. Kemudian ketawa tuh. Waduh, katanya belajar dong dari sekarang gitu. Ya kalau mau ke kantor, jangan, Pak. Jadi hanya 2 helai kain ihram. Makanya tadi saya tanya, sabuknya udah dipakai belum? Udah dicoba-coba belum? Jangan sampai nanti sabuknya nggak dibawa, repot. Ya, nanti akan praktik dengan Ustadz Hakam tuh biasanya saat mengenakan kain ihram. Hanya seperti Hakam ya. Patri Anggono udah membayangkan hanya 2 helai, bagaimana nanti? Ada lagi. Pak Haji Robi barangkali, Pak. Silakan, Pak Haji Robi, silakan. Pak Haji Robi punten dari mana, Pak Haji Robi aslinya? Saya dari Yogyakarta. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Dari Yogyakarta tapi mondok di Jakarta nih, Pak. Tangerang, daerah gitu. Tangerang. Oh iya, alhamdulillah. Gimana, Pak Haji? Jogja tapi mondok ada di Tangerang, jadi nyari yang dekat dari Kedatinya biar dekat. Oh iya, alhamdulillah. Tambah sehat ya, Pak. Insya Allah. Ya Allah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau menyampaikan info saja tambahan ya. Bahwa saat kita umroh, saat kita Madinah dulu, kita ada program Hatam Al-Quran Makkah dan Madinah. Jadi selama kita di Madinah, kita harus hatam Al-Quran 1 kali secara rombongan. Tuh, gimana caranya ya, gitu kan? Nah, nanti kita list di grup siapa yang mau ngambil juz 1, siapa mau ngambil juz 2, karena juznya ada 30, berarti yang dibutuhkan 30 orang. Jamaah kita 38. Misalkan Patri Anggono udah bilang sama istri, yuk mah kita berdua aja, kita ngambil juz 5, nggak apa-apa. Gitu ya. Bu Juaria dengan Bu Ambar, misalkan saya ngambil, ya kita juz 3 deh berdua, nggak apa-apa. Silakan, yang penting program Hatam Al-Quran selama di Madinah 1 kali, di Mekah 1 kali harus kita selesaikan. Gitu. Kemudian kita ada juga program Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran di Madinah dan Wakaf Al-Quran di Mekah nanti. Berapa harganya? 1 Al-Quran 200.000 atau 50 real. Kalau mau dari besok mulai kita buka nggak apa-apa, tapi japri aja ke saya. Karena apa? Kalau di grup nanti ketutup-tutup, besoknya bisa dibuka, ketutup-tutup, kesalib yang penting. Jadi kalau program Al-Quran sudah kita buka mulai dari besok, tapi japri. Nanti khusus yang badal. Misalkan Bu Juaria mau badal Al-Quran 1, ya gitu. Niatnya terserah apakah buat anaknya ataukah buat siapa gitu ya, tapi yang kita tulis nama ibu saja di situ biar memudahkan. Itu jadi wakaf Al-Quran program Madinah, wakaf Al-Quran program Mekah. Kita juga menerima badal umroh. Ya, jadi biasanya kalau yang sudah rada sepuh-sepuh gitu atau tenaganya sudah mulai berkurang, nitip badal insya Allah kita terima 1 orang itu 2 juta. Nah, nanti itu ada sertifikatnya. Jadi, sertifikat itu didapatkan saat kepulangan atau nanti kita kirim ke alamatnya masing-masing. Kalaupun tidak badal dengan kita, memang sebaiknya Bapak Ibu yang mengerjakannya. Kapan badal umroh itu dilakukan? Umroh pertama kan wajib untuk diri sendiri. Ya, yang rute kita dari Madinah berarti saat kita mikot ya, niat di Bir Ali itu untuk diri sendiri. Nah, ada waktu besoknya kita akan city tour kota Mekah dan ketemu kita ke singgah di Masjid Jironah. Berarti itu kan umroh kedua. Nah, saat umroh kedua itulah silakan Bapak Ibu niat badal. Kenapa? Kalau misalkan ingin badal. Kemudian karena ini harga belum termasuk ziarah Taif,
jika nanti ada Bapak Ibu yang ingin ziarah Taif, insya Allah akan kita laksanakan. Kalau tidak salah itu harganya 500.000 per orang ya, ziarah Taif. Nah, nanti kita akan mengunjungi Masjid Ibnu Abbas, kemudian ke Masjid Adas, kemudian di akhirnya nanti saat pulang kita akan singgah di Qarnul Manazil untuk ngambil mikot, berarti kita bisa umroh 3 kali. Umroh pertama tadi dari Madinah, umroh kedua dari Jirona saat Siti Tur kota Mekah, dan umroh ketiga saat ziarah kota Taif. Kalau Bapak Ibu berkenan mengeluarkan biaya lagi, karena ini belum termasuk biaya. 31 juta itu sekamar berempat kan belum termasuk biaya ke Taif ya. Nah itu pulangnya bisa mengambil mikot di Qarnul Manazil. Dan itu yang kami lakukan kemarin saat umroh Syawal. Alhamdulillah jamaah bisa melaksanakan umroh 3 kali. Seperti itu ya. Bu, boleh nanya lagi Bu aja? Ya, boleh silakan. Kalau misalnya kita kan di sana kan perlu mungkin ada biaya-biaya tambahan gitu ya. Barangkali nanti ada biaya tambahan barangkali. Nah, kalau secara biar nanti kita juga enggak kayak apa namanya bingung di sana. Oh, ternyata duit kurang nih. Duit Berapa kurang, minimal bingung ya. Bu aja kalau untuk bisa ini maksudnya tenang lah gitu di sana enggak mikirin lagi ya. Iya gitu. Mas Hakam nggak apa-apa kita sampaikan ya Ustaz Hakam ya. Jadi kita juga membuka tadi ya, mulai tadi membuka apa tadi wakaf Al-Qur'an sebesar 200.000 ya. Kalau 2 Quran berarti ingin Makkah Madinah berarti kan 400.000 ya. Kemudian saya ikut ziarah Taif gitu. Karena itu tidak diwajibkan ke jamaah, tapi kalau kita tidak ziarah kayaknya rugi sekali karena di situ banyak tempat-tempat bersejarah Rasulullah ya. Dan pulangnya bisa mengambil mikot di Qarnul Manazil itu harganya 500.000 penambahannya. Kemudian kami juga menawarkan apakah Bapak Ibu ingin naik kereta cepat? Mau. Kalau ingin naik kereta cepat ada 2 pilihannya. Pertama, dari Jeddah menuju Madinah, itu kan tadi kalau bus ya, baik dari Jeddah ke Madinah ataupun dari Madinah ke Mekah, perjalanan bus kan 6 jam. Itu kan sudah include biaya itu ya, tidak ada ini kalau bus. Tapi kalau mau naik kereta cepat berarti ada penambahan biaya. Jika ngambil dari Jeddah ke Madinah itu 1.200.000 biayanya. Kalau tidak salah ya, nanti kita tanyakan pasti lagi ke travel. Kalau rutenya ngambil dari Madinah menuju Mekah, ya itu biasa saya lakukan itu biasanya dari Mekah ke Madinah. Karena biar mengentengkan tenaga kita saat umroh gitu ya. Itu biayanya kalau tidak salah 800.000, lebih murah ya. Naik kereta. Naik kereta. Ya. Naik kereta. Apakah dari Jeddah ke Madinah 1.200.000 ataukah mau dari Madinah ke Jeddah? Madinah Mekah kayaknya. Nah, ini ada konsekuensinya Bapak Ibu, gini, ada konsekuensinya kalau cuman separuh yang naik kereta, maka kita tidak ACC. Jadi kalau semua, kalau tidak. Karena apa? Kita tidak mungkin memfasilitasi 2 jamaah di 2 tempat. Itu. Pertama, tadi kan kita singgah di Masjid Bir Ali ya untuk ngambil mikot. Kalau naik bus, maka dari hotel Madinah menuju Bir Ali, langsung menuju Mekah itu dengan bis yang itu termasuk koper kita ada di dalamnya. Gitu, koper-koper kita. Kalau kita bukan gitu ya, salah infonya. Kalau kita naik bus, maka dari hotel Madinah, kemudian ke Bir Ali, kemudian ke Mekah, itu dengan bus yang ada koper kita. Itu. Kalau kita memakai kereta, maka kita mengambil bus lagi. Maka kan tadi kena biaya tadi ya. Bus yang bukan membawa koper itu ya menjemput kita dari hotel ke Bir Ali,
kemudian mengantarkan kita sampai stasiun kereta. Begitu. Nah, terus bis yang bawa koper kita gimana? Ya, berangkat sendiri tanpa kita. Koper-koper aman dengan bis itu. Gitu. Itu ya Bapak Ibu, bisa difahami? Bisa. Alhamdulillah. Jadi mau naik kereta cepat atau bagaimana nih? Ya, naik Kita lihat kereta nanti setelah saja. di sana, Bu. Kita lihat nanti setelah di sana. Kata Patri harus nyiapin duitnya dari sekarang. Atau di pooling dulu, Ustazah, di pool. Ya, paling dulu aja ya. Oke. Kalau ternyata Pokoknya kita sepakatnya ikut, banyak, ya mungkin. kita Ya, ikut kalau suara terbanyak gitu kalau Bu. ikut suara terbanyak berarti kita tawarkan di grup nanti ya. Ya tawarkan dulu, Oke, biar siap. disiapkan juga dananya jadinya. Nah, begitu. Begitu Ustaz Hakam ya. Siap, subhanallah. Makasih banyak Ustaz Yayat sudah menginfokan beberapa rancangan, usulan yang nanti akan kita pilih ya, yang jamaah akan pilih. Pertama, tadi saya sedikit mengulangi ada kegiatan hataman Quran di mana baik di Mekah Bentar, Ustaz maupun di Hakam Madinah. tolong ulang lagi. Tolong ulang lagi. Oke. Baik. Ya, pertama tadi Ustaz Yahya sudah menyampaikan, kita insya Allah selama 9 hari di Mekah dan di Madinah akan melaksanakan 2 kali hataman Quran. Pertama, insya Allah kita akan menghatamkan Al-Quran di Mekah, kemudian yang kedua kita akan menghatamkan Al-Quran di Madinah. Kemudian yang kedua, ada program wakaf Al-Quran, di mana Al-Quran ini nanti insya Allah akan ditempatkan di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, ya. Dan Al-Quran itu khusus, tidak boleh sembarang Al-Quran yang ditempatkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Maka untuk Bapak Ibu yang ingin berwakaf Al-Quran di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi nanti akan difasilitasi juga oleh mutawif kita, ya, dengan biaya yang nanti Bapak Ibu keluarkan. Boleh 1, boleh 2, ataupun boleh yang banyak. Kemudian yang ketiga, kita juga kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk berziarah ke Taif, ya, di situ ada banyak spot-spot yang bisa kita ziarahi, baik ketika Rasulullah ditimpuki dengan batu, kemudian juga masjid-masjid yang ada di sana, dan Bapak Ibu ingin menikmati suasana yang berbeda. Oh, ternyata di Saudi itu ada kebun-kebun yang indah gitu ya, yang sejuk gitu kayak di puncak. Boleh nanti juga berziarah ke Taif dengan biaya yang ditambahkan kepada Bapak Ibu sekalian juga. Ya, kisarannya kalau tadi saya menyampaikan 500.000 kurang lebih. Kemudian yang keempat terkait dengan rencana atau pilihan bila mana Bapak Ibu ingin mencoba naik kereta cepat baik dari Jeddah ke Madinah maupun sebaliknya dari Madinah ke Jeddah untuk melaksanakan ibadah umroh, maka nanti juga ada penambahan biaya di situ yang bisa disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian ya biayanya. Baik, seperti itu barangkali yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Mulai saat ini mari sama-sama kita perkuat ibadah kita. Jangan sampai kendor ya menjelang keberangkatan. Ya, justru saat-saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk memulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu tahajudnya dimulai dari malam ini. Kalau yang belum terbiasa sholat tahajud, boleh tahajudnya dimulai dari malam hari ini. Atau sedekahnya, sholat berjamaahnya juga bisa dimulai dari hari ini. Ya, sehingga nanti ketika kita sudah berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sudah terbiasa, dan kita tidak keberatan dengan agenda-agenda yang menyita energi, tenaga, dan juga aktivitas-aktivitas yang perlu pembiasaan lebih jauh ketika kita berada di sana. Baik, barangkali itu saja. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, bila ada yang jauh-jauh ya, yang dari Bengkulu nih saya lihat, ada yang dari Surabaya, Madiun, Ponorogo. Ini luar biasa. Mudah-mudahan semua pada sehat dan kita bisa ketemu H-1 menjelang keberangkatan. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, insya Allah nanti kita akan update apa-apa saja yang perlu dibawa ketika Bapak Ibu menuju ke hotel manasik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu aja ya, para jamaah, makasih banyak. Terima kasih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Syukur Ustazah, syukur Ustaz. Syukron Ustaz, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hasan. Pak. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum. Coba. Tan. Terima kasih Ustazah. Ustaz, Assalamualaikum. Mantun itu ya. Hasan. Hasan. Seno. Santi. Tarik barat masih ada. Ini suka hilang-hilang kenapa ya? San, pecinya yang bagus-bagus. Ya, Pak. Kenapa sekali pecinya? Belum.